Baik, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Dengan penuh sukacita terlebih dahulu kami ingin menyapa bagi Bapak Ibu yang terkasih di tempat ini. Ada Shalom. Lebih dahsyat lagi ada Shalom. Yang bersukacita kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya sangat mengucap syukur Bapak Ibu, saya diberi kesempatan untuk melayani, untuk menyampaikan firman Tuhan di hadapan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan pada malam yang indah ini. Jadi terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri saya di hadapan Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Geriel, saya biasa dipanggil Angga. Nama panjang saya Angga Yunanda. Ya mungkin Bapak Ibu tempat ini percaya, tapi kayaknya teman-teman muda, anak-anak muda di sini nggak percaya. Apa sih? Lebih ke Angga, yuk kita tabokin kayaknya. Bercanda Bapak Ibu, kita relax aja. Jadi tema khotbah saya pada malam yang indah ini Bapak Ibu adalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sama-sama kita mau buka Alkitab kita Bapak Ibu, yaitu Yohanes 21, Yohanes 11 ayatnya yang ke-21. Yang sudah di sana katakan amin dulu Bapak Ibu. Yuk kita baca sama-sama, 2, 3. Maka kata Maria kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Untuk terlebih dahulu di sini saya sampaikan di hadapan Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti setuju kalau banyak dari kita saat masa pencobaan datang, iman kita mulai goyah. Padahal kita sering ke gereja, bahkan kita sering dengar lagu rohani Bapak Ibu. Bahkan saat kita dengar lagu-lagu dunia, terasa asing di kuping kita. Tiba-tiba, kalau ada 9 nyawa. Langsung, lagu apa ini? Putar lagi, bercanda Bapak Ibu. Tahu kan semua lagunya, 9 nyawa, 1 nyawa aja belum bisa hidup benar dalam firman Tuhan. Bercanda Bapak Ibu. Iya, saat kita merasa di dalam masa pencobaan, kita seringkali iman kita goyah Bapak Ibu. Tapi di sini saya percaya bahwa Tuhan rindu untuk menunjukkan dirinya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi tema khotbah saya adalah bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Bapak Ibu. Pertanyaannya why? Kita sepakat saudara, saat kita berada di dalam masalah, saat kita berada dalam masa pencobaan, itu seiringan dengan kita semakin dekat sama Tuhan. Saat kita semakin sering merenungkan kebenaran firman Tuhan, hal tersebut menarik setiap kita, menarik Bapak, Ibu, dan saya untuk melihat Tuhan bahwa ada kuasa yang begitu besar di dalam Tuhan. Sehingga Tuhan mau kita percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya kecuali yang benar-benar lah Bapak Ibu. Kemarin ada teman saya bilang, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil kan Bro Geril? Iya sih gak ada yang mustahil. Iya, gue lagi menginginkan sesuatu hal, dan gue percaya Tuhan pasti bisa memberi itu ke gue, dan Tuhan pasti menjamah. Ternyata dia menginginkan sebuah pasangan Bapak Ibu. Dia bilang sudah sesuai kriteria dia, sudah pokoknya sudah ini banget lah Bapak Ibu. Udah cinta matinya. Namun saya kata kenapa mereka tidak bersatu? Alasannya beda agama. Terus teman saya bilang, tenang aja bro, gue percaya banget bagi Tuhan tidak yang mustahil. Gue percaya Tuhan Yesus pasti jamah hati dia. Nanti doain gue ya bro, biar Tuhan Yesus jamah. Sampai rumah saya doa Bapak Ibu, saya bilang Tuhan jamah teman saya biar sadar. Ada-ada aja lah. Ya kita kembali lagi ke firman Tuhan Bapak Ibu. Dalam Yohanes 11 ini mengajarkan tentang 3 saudara, yaitu Marta, Maria, dan Abednego. Bapak Ibu baca Alkitab gak sih? Sama Lazarus ya, sama Lazarus. Nah saat Lazarus sakit, Yesus diminta untuk datang, dan Yesus pun berkata, "Yes, I will come." Tetapi kenyataannya Yesus datang di waktu Tuhan, bukan di waktu yang Maria Marta mau. Kalau Maria dan Marta mau, Yesus datangnya kapan sih sebenarnya Bapak Ibu? Ya pasti secepatnya, sebelum Lazarus meninggal. Tetapi di sini Alkitab tulis bahwa Yesus sengaja menunda kedatangannya. Kita setuju Bapak Ibu bahwa menunggu itu gak enak ya. Menunggu itu pasti gak enak. Dan di sini
Coba deh, saya mau lihat tangan-tangan siapa yang suka menunggu. Menunggu busway kita datang aja kita nggak terlalu suka. Menunggu kereta yang datang aja kita nggak suka. Menunggu pasangan agar memberi kepastian aja kita nggak suka ya. Korban-korban hubungan tanpa status. Yes. Bertobat ya saudara. Yang pasti-pasti aja lah. Ini udah akhir zaman. Masih nunggu-nunggu pasangan-pasangan yang tidak jelas itu. Hubungan-hubungan tanpa status. Anak-anak muda sekarang. Aduh, bikin pusing Bapak Ibu. Ya, kadang saya mau sampaikan di sini, di dalam ibadah saja kita kurang sabar Bapak Ibu. Kadang-kadang kita kurang sabar ya nunggu pendeta kok lama banget datangnya. Naik siput apa enggak Bapak Ibu. Saya percaya semua pendeta nggak mau telat sebenarnya. Cuman memang jadwalnya padat. Ya di dalam ibadah saja kadang-kadang kesabaran kita pun tidak bisa kita tahan gitu Bapak Ibu. Ya saya memang setuju bahwa menunggu itu nggak enak. Tetapi percayalah Tuhan tidak akan pernah terlambat. Saat Yesus datang di hadapan Marta, saat Yesus datang, Marta bilang, Tuhan, Lazarus telah meninggal, tetapi Tuhan bilang dia tidak tidur. Mungkin sebagian dari kita, kalau kita jadi Marta, apa sih Tuhan, meninggal ini, masih bercanda. Enggak, tapi di sini Tuhan bilang, enggak, dia sedang tidur. Yuk coba kembali sama-sama kita buka ayatnya. Yohanes 11 ayat yang ke-21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Kira-kira saudara, perkataan Marta di sini adalah perkataan iman atau perkataan kesel, perkataan bete? Kesel ya saudara ya. Saya percaya di sini Tuhan mau kita naik level saudara. Dengan cara pencobaan yang besar. Saat kita tidak kuat, saat pencobaan kita rasanya melebihi batas kekuatan kita. Di situ Tuhan hadir dan berkata, janganlah takut, Engkau punya Allah yang besar. Jadi poin yang pertama saya sampaikan bahwa Tuhan akan kirim orang baik di dalam hidup saudara. Tuhan akan kirim hal-hal baik di dalam hidup saudara. Jadi janganlah takut. Di sini Marta bilang saudara bahwa ia sudah meninggal. No hope Tuhan, gak ada harapan. Padahal Yesus di sini sedang mengajak mereka untuk melihat Yesus sanggup loh untuk bangkitkan orang mati. Yang setuju katakan amin dulu. Yes, amin. Di sini Tuhan Yesus mau katakan kepada Bapak, Ibu, dan saya di tempat ini bahwa Tuhan sanggup bangkitkan apa yang telah mati di dalam hidupmu. Dan inilah poin yang kedua di dalam khotbah saya Bapak Ibu. Yaitu Tuhan mampu bangkitkan apa yang telah mati di dalam hidupmu. Yuk sama-sama kita buka ayatnya. Yohanes 11 ayatnya yang ke-32. Maaf terpotong Bapak Ibu. Yuk sama-sama kita baca ayatnya yang ke-32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah dia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Kembali yuk kita baca coba. Setibanya berada dan melihat, tersungkurlah dan berkata kepadanya, Tuhan, kiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya Bapak Ibu, poin yang kedua saya adalah Tuhan mampu bangkitkan apa yang telah mati di hidupmu. Kecuali perasaan Bapak Ibu, jangan dipaksa ya anak-anak muda. Terutama anak-anak muda nih. Teman saya juga kemarin ada baru putus hubungan dengan pacarnya. Terus dia bilang, iya gue putus gara-gara perasaan pacar gue telah mati. Tapi gue percaya Tuhan bisa bangkitkan itu. Saya udah makin pusing tuh. Aduh udah makin pusing ini Bapak Ibu. Ini Gen Z ini udah janganlah apa-apa disambung-sambungin lah. Tolonglah dibantu lah. Iya, perkataan Maria sama nggak sih sama Marta Bapak Ibu di sini? Sama ya, yaitu perkataan cemas, kecewa. Memang semua cewek sama aja ya Bapak Ibu. Maaf ya ibu-ibu, teman-teman, bercanda. Iya, di sini mereka kecewa sama Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu.
Jangan sampai kita kecewa sama Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, Tuhan itu nggak akan pernah kecewakan setiap kita. Tidak akan pernah. Tuhan saja rela beri nyawanya Bapak Ibu. Bagaimana mungkin Tuhan mengecewakan setiap kita? Yang setuju katakan amin dulu. Lampunya mati nih. Waduh, sebentar Bapak Ibu. Maaf, ada iklan lagi Bapak Ibu. Lampunya mati, saya lagi syuting di mobil ini, maaf Ibu. Iya betul Bapak Ibu. Jadi aduh, banyak sekali ini gangguan-gangguan iblis ini Bapak Ibu. Ya, jadi Tuhan tidak akan mungkin kecewakan Bapak dan Ibu, saudara ataupun saya. Sebab Tuhan telah beri nyawanya, bagaimana mungkin Tuhan akan kecewakan Bapak dan Ibu di tempat ini. Kesimpulan pada khotbah singkat saya di malam yang indah ini adalah, mungkin roh engkau terkurung Bapak Ibu. Mungkin engkau tidak bisa bangkit. Mungkin engkau tidak bisa bergerak. Tapi percayalah, saat ini Tuhan berkata, keluar. Engkau akan keluar dari masalahmu. Bahwa engkau akan keluar dari sakit penyakitmu. Bahwa engkau akan keluar dari kegagalanmu. Karena bagi Tuhan, yes, tidak ada yang mustahil. Pesan saya Bapak Ibu, mari percaya, mari berharap terus sama Tuhan. Di dalam firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini, yaitu di Yohanes 11, Tuhan mau sampaikan kepada Bapak, Ibu terkasih di tempat ini bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang begitu mengasihi setiap kita. Dan Tuhan mampu membangkitkan apapun yang telah mati di dalam hidup kita. Jadi marilah jadi Lazarus di akhir zaman yang melihat mukjizat dari Tuhan. Demikian khotbah saya di malam yang indah ini Bapak Ibu. Kiranya dapat memberkati Bapak dan Ibu di tempat ini. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Dan Tuhan Yesus sayang sama saudara. Dan Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.